إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون وقال أيضا يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. معاشر المسلمين رحمكم الله، أخصكم وإياي نفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Sidang Jumat yang berbahagia, di awal khutbah ini khatib selalu mengingatkan dirinya sendiri khususnya dan para jamaah yang berbahagia untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, untuk memperbaiki ketakwaan kita kepada Allah, untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Dengan bekal ketakwaan inilah merupakan sebaik-baik bekal kita untuk menghantarkan ke puncak kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Fatazawwadu fa inna khair dzat taqwa wattaqwa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Islam yang dibawa oleh Nabi kita, junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lebih dari 14 abad yang lalu, 14,5 abad lah lalu mungkin, berkembang sangat pesat. Bahkan sekarang ini dalam beberapa tahun ini agama yang paling cepat tersebar, agama Islam. Perkembangan Islam sangat cepat di Eropa, di tempat-tempat lain. Sampai di India pun yang mayoritas Hindu, yang penduduknya ada 1 M kurang lebih, diprediksi umat Islam dalam tahun 50-an itu lebih banyak jumlahnya daripada orang-orang Hindu sendiri. Mungkin sekarang 1:4. Nanti bukan Indonesia yang menjadi penduduk terbesar beragama Islam, tapi India justru. Sehingga karena kekhawatiran orang India, begitu banyaknya tingkat kelahiran orang Islam di India itu, orang Hindu semena-mena, bahkan sampai membunuh. Penguasanya adalah partai Hindu yang ekstrim itu, membiarkan tanpa proses. Namun Islam tidak bisa dibendung. Sebagaimana firman Allah yang kami bacakan tadi dalam surat At-Taubah dan surat Saff, yuriduna yutfi'u nurallah, mereka mau memadamkan cahaya Allah. Intinya Islam ini nurullah. Biafahim, meniup dengan mulut-mulut mereka. Itu bahasa kiasan.
Wallahu mutimmu nuri. Allah akan menyempurnakan Islam ini. Dan Rasulullah baik dia apapun di boikot sejak di Mekah, disiksa, diperangi, tapi beliau yakin dengan misinya bahwa Islam pasti berjaya. Nabi pantang menyerah dalam 23 tahun dan Islam menjadi menang, Mekah dikuasai kembali. Dan karena ada jaminan dari Allah, wallahu mutimmu nuri. Allah akan menyempurnakan cahaya Islam ini walau karihal kafirin. Dalam surat lain sebutkan juga yuriduna ayyutfi'u nurallah, bi'afahim, dengan ayat yang sama, wa ya'ballah, Allah tidak akan menerima, ya'bah, enggan, moh, illa ayyutimmu nurahu, kecuali Allah akan menyempurnakan, melindungi dakwah Islam, syiar Islam ke penjuru dunia walau karihal kafirun. Sehingga di Eropa sekarang banyak orang meninggalkan agamanya, minimal ateis, gereja-gereja kosong, dan dibeli oleh umat Islam juga masjid, dan banyak yang masuk Islam, baik di Inggris sampai wali kota Inggris pun Muslim. Di Prancis menjadi agama terbesar kedua, di Jerman berkembang pesat dengan banyaknya orang Turki di sana. Ini sesuatu yang sangat membanggakan dan menggembirakan. Ya. Sehingga yang masuk Islam bukan orang yang miskin-miskin, orang tokoh-tokoh pemikir, tokoh-tokoh agama, bahkan pendeta ada yang masuk Islam. Tatkala ditanya kenapa Anda masuk Islam, mereka mengatakan ada sesuatu yang mengagumkan. Kalau orang kagum dengan seorang, biasanya dihitung berapa tahun, lupa sudah. Dihitung 10 tahun, 100 tahun, dilupakan orang itu. Tapi ada orang yang sudah meninggal 14 abad lalu, yaitu Nabi Muhammad, tetap dicintai oleh umatnya. Ini menjadi kekaguman. Madinah, tanah suci Mekah Madinah itu, khususnya Madinah ada makam Rasul, dikunjungi. Setahun bisa 60 juta umat, sekian juta berkunjung. Indonesia saja untuk umrah tiap hari itu 6.000 orang. Tiap hari penerbangan untuk umrah itu 6.000 orang setiap hari. Bisa Anda bayangkan? Itu kagum orang non-muslim, tokoh-tokoh yang masuk Islam itu. Kenapa orang begitu cintanya pada junjungan Nabi kita Muhammad SAW? Sehingga ziarah. Ini yang ada sesuatu yang pasti ada kebenaran yang dibawa oleh misi Nabi Muhammad SAW. Itu di hati, sehingga mereka masuk Islam. Kedua, ketokohan Nabi Muhammad sebagai seorang pemimpin tidak bisa ditawar. Ditawari harta, tawari kekuasaan. Jawabannya, law wada'u syamsa fi yamini wal qamara fi yasari. Kalau mereka pun akan menaruhkan matahari kanan tangan saya dan bulan tangan kiri saya untuk meninggalkan misi ini, saya tidak akan terima. Tetap saya akan meneruskan misi agama ini. Itu bagaimana pemimpin-pemimpin kita sekarang ini. Kadang cepat biru kalau lihat jabatan, uang, harta, kekuasaan. Itulah kepemimpinan Nabi Muhammad. Ditunjukkan dan menjadi suri tauladan kita. Dan selama ini ajaran-ajaran Nabi Muhammad langgeng, salihun li kulli makan zaman, bisa digunakan di segala tempat dan waktunya, tidak berubah-ubah. Apalagi ada panduan pegangan kita adalah Al-Quran dan sunnahnya. Karena itu memang kerjaannya mereka-mereka yang tidak senang dengan perkembangan Islam hendak bagaimana mencegah jangan Islam itu berkembang terus, berbagai macam cara
berbagai macam strategi untuk menjauhkan kita dari Islam. Banyak istilah-istilah yang dipelintir dan dikaburkan. Makna toleransi, makna moderat. Bagaimana memahami moderat itu? Muslim moderat. Toleransi dikaburkan. Toleransi bukan mencampurkan agama kita dan agama mereka. Tidak. Islam mengajarkan kita toleransi sejak dulu. Bagaimana Nabi bisa hidup berdampingan di Madinah sehingga terwujudnya mitsaqul Madinah, piagam Madinah. Nabi, masing-masing orang agama Kristen punya hak untuk melaksanakan ibadahnya. Orang Yahudi bebas, tidak ada, termasuk keadilan hukum, mereka terlindungi. Tidak ada penindasan. Itulah toleransi, itu bukan mencampur adukkan ajaran kita dengan ajaran non-Islam. Toleransi adalah kita tidak boleh mengganggu umat selain umat Islam dalam melaksanakan ibadahnya, merusak tempat ibadahnya. Tidak boleh. Toleransi tidak bisa diartikan kalau hari Jumat mereka ikut ke masjid sini, nanti hari Sabtu kita ke sana. Nanti waktu perayaan mereka, ritual-ritual mereka kita ikut. Tidak, itu bukan toleransi. Bukan toleransi. Toleransi yang benar adalah tidak boleh mengganggu agama lain. Tidak memperolok-olokkan Tuhan-Tuhan mereka. Yang berakibat nanti mereka memperolok Tuhan kita dengan kebodohan mereka. Itu makna toleransi. Ikhwani fiddin, kadang-kadang mereka yang kurang senang dengan perkembangan umat Islam, semudah itu kita dituduh intoleran, tuduhan yang tidak fair dan tidak adil. Kita dikatakan ekstrim, radikal, semudah itu. Memang ada ulah dari saudara kita yang memang tidak memahami agama dengan sebenarnya, mengikuti atau terprovokasi berbuat perbuatan rasis. Itu bukan mewakili Islam, tapi kesalahan dia pribadi dan hukum harus dijalankan terhadap mereka. Islam wasati, hendaknya menjadi manhaj kita, pegangan kita umat muslim. Wasati, moderat dalam arti kita tahu mereka berbeda agama, lakum dinukum waliyadin. Itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ada seorang intelektual muslim membaca gerakan-gerakan yang ingin memporak-porandakan umat Islam, ingin menghancurkan peradaban Islam, berbagai macam cara untuk memperjelek wajah Islam. Pertama mereka hadmul usrah wa haddul keluarga yang Islami hendaknya dihancurkan, dirusak tatanan keluarga. Generasi muda dihancurkan dengan narkobanya. Ini anak-anak muda harus sadar. Mereka jadi sasaran untuk merusak generasi-generasi Islam ini menjadi generasi yang tidak bisa diandalkan lagi, ketergantungan pada narkoba. Hati-hati, banyak narkoba masuk Indonesia. Sudah banyak kita dengar di TV, begitu merusak narkoba ini pada umat generasi muda, dan begitu mudah masuknya narkoba ke Indonesia ini dibanding negara-negara lain. Kedua, hancurkan ta'lim, pendidikan. Itu pendidikan kurikulumnya nanti dibuat tidak jelas, pamor gurunya hancur sehingga guru itu terkesan menjadi robot-robot, tidak mencerminkan guru yang sebenarnya yang harus memberi contoh suri tauladan kepada anak didiknya. Isqatul qudwah, jatuhkan suri tauladan
pamor ulama, itu agenda. Bagaimana ulama itu dijatuhkan pamornya, bagaimana kiai dijatuhkan pamornya, disiarkan, diributkan. Itu sendi-sendi dalam menghancurkan pamor Islam, biar Islam itu menjadi ghazul fikri, merusak pemikiran fikir keagamaan, ya, menjadi manusia liberal, berpikir liberal, yang kadang-kadang mengedepankan rasional dan meninggalkan nas-nas Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Karena itu dari mimbar ini, mari kami ajak diri saya sendiri dalam rangka dakwah Islam. Mari kita tunjukkan dakwah-dakwah yang penuh dengan keindahan, dakwah-dakwah yang sepi dari makian-makian kepada kelompok-kelompok lain, ya. Karena sangat memprihatinkan kalau kita lihat di YouTube itu dai-dai yang kerjanya hanya menjudge, memvonis kelompok lain ataupun ustadz lain, menyesatkan. Naudzubillah. Dakwah-dakwah demikian hendaknya dihindari. Mudah-mudahan kita sadar penuh akan izzul Islam wal muslimin, kemuliaan Islam dan umat Islam ini harus kita pertahankan, dan masing-masing kita tahu porsi dan dalam posisinya masing-masing. Mari sebagai muslim yang baik tunjukkan, isyhadu, kita bangga menyatakan diri kita sebagai seorang muslim yang memberi tauladan yang baik kepada pihak lain, kepada pihak manapun. Tunjukkan kita seorang muslim yang taat pada aturan, baik aturan umum, aturan khusus maupun aturan umum, ya. Tunjukkan kita sebagai seorang muslim orang yang perlu dicontoh, sehingga dakwah Islam tambah melebar, di mana yang saya sebutkan tadi, banyak manusia besar masuk Islam karena keindahan yang ada di dalam Islam itu. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha wa lakum wa lisairil muslimin wastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Al-Faqir, saya sempat ke Turki dan jumpa dengan seorang tokoh muslim. Beliau menyatakan Islam di dunia ini tergantung kepada 5 negara. Kalau 5 negara ini beres, Islam akan pesat perkembangannya. Mana 5 negara itu? Dia sebut Turki, Mesir, Saudi, Pakistan, dan Indonesia. Ada kebanggaan kami bahwa Islam bisa berkembang pula pesat dari Indonesia. Karena itu semuanya, ikhwani fiddin, negara Indonesia ini yang kemerdekaannya sudah dideklar sejak 1945, dan banyak tokoh-tokoh Islam, kiai-kiai, ulama terlibat dalam pendirian negara Republik Indonesia ini, sudah mendeklar bahwa negara kita ini negara demokrasi. Negara demokrasi itu adalah negara yang berdiri dengan melalui pemilihan yang melahirkan eksekutif, legislatif, ada pemerintah, ada DPR atau MPR, dan lembaga-lembaga lainnya. Semuanya itu melalui pemilihan. Karena itu
kita hendaknya sadar bahwa yang akan memperhatikan umat adalah umat Islam sendiri. Man lam yahtam bi ummati falaysa minni. Bukan golonganku yang tidak memperhatikan masalah umatku. Karena itu ini tuntutan bahwa kita ini harus sangat concern, perhatian akan nasib umat Islam. Bukan berarti untuk tidak toleransi. Tetap toleran dengan agama lain. Ya, jangan ajari pada umat Islam bagaimana bertoleransi. Umat Islam sudah memberi contoh banyak bagaimana bertoleransi. Justru kalau kita lihat di tempat yang mayoritas umat Islam ada, toleransi akan terwujud dengan baik, termasuk Indonesia. Tapi di tempat umat Islam yang minoritas, toleransi sangat-sangat dinistakan. Kita lihat Thailand Selatan, Filipina Selatan, Myanmar umat Islam sampai lari-lari Rohingya itu sampai ke Aceh kemarin. Ya, di India bagaimana? Selama umat Islam minoritas, toleransi tidak ada. Tapi kalau umat Islam mayoritas, insya Allah karena ajaran Islam, kita tidak boleh mendolimi non-Muslim. Jadi saya ulang lagi bahwa negara kita demokrasi, maka untuk melahirkan negara ini yang terbaik, karena mungkin tahun depan kita sudah masuk tahun politik, ya pilihlah pimpinan-pimpinan yang sidik, amanah, tabligh, fatanah. Pilihlah orang-orang eksekutif yang jujur, amanat dalam menjalankan yang diembankan pada mereka. Tabligh, transparansi, tidak ada yang ditutup-tutupi. Dan perlu kecerdasan. Negara ini negara besar. Pemimpin harus orang yang penuh kecerdasan. Ya, penuh kecerdasan, kepandaian. Negara Indonesia ini negara besar. Ya, seluas yang kita lihat sekarang ini. Jadi pilih. Anggota DPR pun juga gitu. Pilih yang sidik, yang jujur, amanah. Ya, pilih umat Islam yang ini ada ini. Tabligh, transparan, menyampaikan segala sesuatunya dengan jujur, fatanah, kecerdasan. Hendaknya kita pilih. Jangan salah pilih. Asal-asalan, apalagi diganti dengan uang. Hanya uang 100 juta, 100 ribu, 200 ribu untuk 5 tahun. Jangan. Mari kita jaga negara ini, kita pilih manusia yang bertanggung jawab. Salah pilih, tunggu 5 tahun lagi baru bisa mengganti. Ini kami tidak akan melukai kehormatan mimbar ini, kami tidak akan dakwah untuk partai politik tertentu, tidak. Cuma bagaimana yang kami ajak adalah kita membangun Indonesia dengan baik, dengan tanggung jawab. Sehingga jangan sampai yang kita dengar koruptor tiap hari ada yang ditangkap. Karena faktor manusianya tidak amanah. Mari kita berdoa, mudah-mudahan bangsa dan negara Indonesia ini akan maju lebih baik lagi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa ahlikil karata wal munafiqin. ربنا اغفر لنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منه والأموات إنك سميع وجود يا قاضي الحاجات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة وقنا عذاب النار. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله يذكركم ولذكر الله أكبر.